Selamat pagi Jemaat Every Nation Manado dan setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Selamat hari Minggu. Senang sekali kita masih bisa bertemu lewat kebaktian online pagi hari ini. Dan mari saya undang untuk kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan saya membacakan firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang aku percayai. Kita percaya saudara bahwa Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Oleh karena itu jangan pernah kita takut dan jangan pernah kita khawatir, karena Tuhan sendirilah yang menjadi jaminan hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, untuk setiap kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami melihat begitu nyata perlindungan dan penjagaan Engkau Tuhan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang layak untuk disembah, Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen. Come on. Yes Jesus, we praise your name. Yes. Come on. Write your name deep in my heart. Seal my soul full of your love. Pen your peace over my fears. Etch in me all of you are. Come on, sing. You're the author of my life, and I will sing your praise. You're the savior of my soul, and I will shout your name, Jesus, Jesus. Go on. Your name deep in my heart. Seal my soul full of your love. Plant your peace over my fears. That's in me, all of you are. Yeah. You're the author of my life, and I will sing your praise. You're the savior of my soul, and I will shout your name, Jesus, Jesus. You're the author of my life, and I will sing your praise. Thank you, Jesus. You're the savior of my soul, and I will shout your name, Jesus, Jesus. Woo. Woo. Yeah. Woo. Story ends with you. My story ends with you. Your glory lives in me. I am alive in you. I am alive in you. My story ends with you. Your glory lives in me. I am alive in you. I am alive. Come on, sing. My story ends with you. Your glory lives in me. I am alive in you. My story ends with you. My story ends with you. Your glory lives in me. I am alive in you. I am alive in you. You're the author of my life, and I will sing your praise. You're the savior. You're the savior of my soul, and I will shout your name, Jesus, Jesus. Come on. You're the author of my life, and I will sing your praise. Yeah. You're the savior of my soul,
and I will shout your name, Jesus, Jesus. You're the order. You're the author of my life, and I will sing your praise. You're the Savior. You're the Savior of my soul, and I will shout your name, Jesus, Jesus. Woo. Masuk dalam hadirat-Mu. Kami menyembah, meninggikan Engkau. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau layak terima puji dan penyembahan kami. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Kaulah bagian kami. Mari sama-sama katakan masuk. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
tanganmu saudara. Sujud Mari sembah di Dia. hadapanmu, keinginan dalam hidupku Hanya untuk we worship you, we worship you. Oh Yesus, ku sembahkan. yes Lord. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Katakan keinginan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh, we worship you, Lord. We worship you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, kasih karunia dan kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga sampai hari ini kami masih boleh menikmati kebaikan-kebaikan Engkau, menikmati perlindungan, kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberi di rumah Engkau, biar Engkau berkati, kuduskan setiap persembahan yang kami berikan, sehingga berbau harum di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan memberi. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pastor Leopold dan tim kepemimpinan yang memberikan saya kesempatan untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Minggu lalu kita telah melakukan doa dan puasa bersama, secara bersama seluruh gereja-gereja Every Nation di Indonesia melakukan doa dan puasa tengah tahun dengan tema yang sama, yaitu Amazing Grace, keajaiban kasih karunia Tuhan. Nah, masih berhubungan dengan tema tersebut, minggu ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Anugerah Yesus dan Sakeus. Pembacaan Alkitab saya ambil di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19
ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh datang menghampiri Engkau untuk membaca dan merenungkan firman Engkau. Kami berdoa biar Engkau mengurapi mata hati kami menjadi terang, sehingga kami boleh melihat kebenaran-kebenaran Engkau, sehingga kebenaran Engkau yang akan memerdekakan kami lewat firman ini. Kau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau memberikan hikmat, memberikan pencerahan buat hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang saya sampaikan Tuhan, itu benar-benar menjadi berkat, membawa terobosan dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan firman ini. Kuduskan ruangan ini Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kitab Lukas ditulis oleh satu-satunya penulis Alkitab non-Yahudi yang bernama Dr. Lukas. Dia adalah seorang petobat dari bangsa Yunani. Selain seorang dokter, Lukas juga adalah seorang penulis dan seorang sejarawan. Dan dia menjadi rekan sekerja Paulus yang setia. Dari bukti-bukti yang ada, diyakini Lukas juga yang menulis kitab para rasul. Dan alasan dia menulis kitab Lukas dan kisah para rasul, yaitu untuk memberikan gambaran yang lengkap, memberikan referensi yang lengkap tentang Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Karena dia berasal dari non-Yahudi, dia merasa referensi atau gambaran tentang Injil itu masih kurang. Karena itu dia menulis kitab Lukas dan kitab para rasul ini. Nah, dalam kisah ini, di pasal 19 ini, berbicara tentang Zakheus, ini hanya ditulis dalam kitab Lukas. Dan di ayat yang pertama, dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko. Yeriko adalah kota yang cukup sering dikunjungi Yesus. Di kota ini Yesus pernah menyembuhkan Bartimeus, orang buta. Yeriko sendiri adalah kota yang indah dan subur. Di sana banyak terdapat sumber-sumber air dan pohon-pohon palem. Kota Yeriko ini juga adalah kota penghubung untuk ke Yerusalem. Orang-orang yang akan berziarah ke Yerusalem, orang dari Galilea dan sekitarnya yang akan pergi ke Yerusalem,
mereka harus melewati kota Yerusalem ini. Dan di pasal ini adalah perjalanan Yesus yang terakhir melewati Yeriko. Karena dia akan melakukan Paskah terakhir di Yerusalem. Di ayat 2, sementara Yesus berjalan melewati Yeriko, ada yang menarik di sini yang ditulis oleh Lukas. Biasanya Lukas tidak menulis nama orang yang berjumpa dengan Yesus. Tetapi di sini disebutkan nama seseorang, yaitu Sakeus. Kenapa? Karena ada yang kontroversial dengan nama Sakeus, dengan kelakuannya. Saudara perhatikan arti dari Sakeus adalah pure, innocent, righteous. Artinya murni, jujur, orang benar. Tapi yang lucunya, kalau saudara perhatikan, kata selanjutnya dikatakan Sakeus, kepala pemungut cukai. Saudara, pekerjaan seorang pemungut cukai harus memungut pajak sesuai dengan jumlah penduduk wilayahnya. Jadi mereka masing-masing itu diberi target untuk mendapatkan pajak tertentu. Dan kalau mereka memungut pajak lebih dari target, maka kelebihan itu masuk ke kantong pribadi mereka. Jadi mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk mendapatkan pajak lebih banyak, supaya mereka mendapatkan uang lebih banyak untuk kantong mereka. Dan dengan pekerjaan itu, Sakeus menjadi seperti seorang mafia. Pekerjaannya benar-benar memeras orang. Nah, pandangan orang Yahudi, pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan pengkhianat bangsa. Karena mereka menjadi kaki tangan penjajah. Dan lagi memang mereka memeras dan menyengsarakan rakyat saat itu. Sehingga mereka sangat dibenci oleh bangsa mereka sendiri. Selanjutnya ayat 3 dikatakan Sakeus ingin melihat Yesus. Dia penasaran tentang siapa Yesus itu. Kenapa saudara? Sakeus penasaran ingin melihat Yesus. Sebenarnya dengan jabatan yang tinggi dan uang yang banyak bagi Sakeus, sewaktu Yesus datang ke Yeriko dan disambut dan dielulukan oleh banyak orang, dia bisa berkata, siapa Yesus itu? Kenapa saya harus repot-repot ikut orang banyak, berdesak-desakan dengan mereka? Tapi ada sesuatu yang menarik. Karena Sakeus mengenal salah satu murid Yesus yang bernama Matius sebagai mantan pemungut cukai. Dan mungkin dulu pernah berteman dengan Sakeus. Jadi dia berpikir, bagaimana mungkin Yesus yang adalah seorang rabi yang terkenal, yang melakukan banyak mujizat, membangkitkan Lazarus, menyembuhkan Bartimius yang buta. Bagaimana bisa Matius yang berdosa bisa diterima oleh Yesus, bahkan menjadi muridnya. Jadi dia berpikir mungkin dia bisa juga diterima oleh Yesus. Karena itu dia melakukan segala usaha untuk bertemu dengan Yesus. Selanjutnya, hal lain yang membuat Sakeus menjadi penasaran ingin bertemu dengan Yesus. Selain dia punya banyak harta, dia punya kekayaan, punya jabatan yang besar, dia punya segala sesuatu, tapi dia merasa ada sesuatu yang kosong dalam hatinya. Selama ini dia berjuang untuk memenuhi kekosongan hatinya dengan mengejar uang, dengan bekerja keras untuk mencapai jabatan yang tinggi dan kekuasaan yang lebih besar.
Tapi setelah dia mendapatkan semuanya itu, ternyata semua itu tidak memuaskan hatinya. Ada bagian dalam hatinya yang terasa kosong. Blaise Pascal mengatakan, ada sesuatu kekosongan dan kehausan akan Tuhan dalam hati manusia yang tidak dapat dipuaskan oleh ciptaan di dalam dunia ini, selain oleh Tuhan saja. Saudara, kita bisa menjadi orang yang sangat kaya, punya jabatan yang tinggi, punya banyak prestasi yang luar biasa, punya rumah idaman, istri atau suami idaman. Tapi kalau tanpa Tuhan, maka apa yang kita cari dan mungkin telah kita raih di dunia ini akan tetap memberikan kekosongan dan kehampaan dalam hidup kita. Sampai saudara bertemu dengan Tuhan sendiri. Kalau mungkin saudara belum merasakan hal itu, tunggu, suatu waktu saudara akan merasakan krisis, kehampaan, kekosongan di dalam hati saudara. Karena apa yang ada di dalam hati kita, Raja Salomo mengatakan, di dalam hati kita, Tuhan memberikan kekekalan. Karena apa yang ada di dalam dunia ini adalah fana. Tidak bisa mengisi kebutuhan kekal yang ada di dalam hati kita. Amin, saudara. Selanjutnya ayat 5 katakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, ini luar biasa. Saudara bisa bayangkan Yesus berjalan dengan orang banyak, dengan rombongan yang banyak yang berusaha mendekat dengan dia. Dan sewaktu Yesus akan melewati pohon itu, Yesus berhenti di bawah pohon itu. Dalam bahasa aslinya ditulis, waktu Yesus tiba di tempat itu. Jadi seolah tempat itu adalah tempat tujuan Yesus. Seolah Yesus yang ingin bertemu dengan Sakeus. Yesus dari tadi berputar-putar di kota itu, menunggu Sakeus. Dan waktu dia tahu Sakeus ada, dia tiba-tiba berhenti di bawah pohon itu. Dan langsung melihat ke atas, dan langsung memanggil nama Sakeus. Yesus tidak pernah bertemu dengan Sakeus. Yesus tidak pernah berkenalan dengan dirjen pajak ini. Bahkan yang ada, Sakeus yang berusaha untuk mencari tahu siapa Yesus ini. Tapi anehnya, Yesus tahu nama Sakeus. Dan Yesus katakan, segeralah turun. Seperti ada sebuah urgensi, ada sebuah kesengajaan, ada sebuah perencanaan, secara sengaja berhenti di bawah pohon ara, dan langsung melihat ke atas, dan tahu nama Sakeus. Dan sewaktu Yesus panggil ya Sakeus, orang-orang langsung berbisik-bisik, "Hah? Sakeus?" Mereka mendengar Yesus seperti berkata, "Suci, tulus." Wah, namanya kelihatan kedengaran keren, tapi kelakuannya bajingan. Selanjutnya yang mengherankan, Yesus berkata, "Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wow, orang-orang langsung berkata, "Wah, kok bisa? Bukankah dia ini orang berdosa?" Saudara, ini luar biasa. Ini seperti tidak cocok. Biasanya orang yang butuh akan mendatangi orang yang dia butuhkan. Misal, kita akan pergi ke tukang tambal ban karena ban kita kempes. Kita akan pergi ke dokter karena kita sakit.
Tapi ini kebalikannya. Di sini siapa yang butuh? Sakeus yang butuh. Tapi coba saudara lihat, Yesus yang menghampiri, Yesus yang memanggil, Yesus yang mengundang, Yesus yang berinisiatif. Saudara, berkali-kali kita mendengar khotbah yang menekankan Sakeus yang mencari, Sakeus yang berlari, Sakeus yang naik pohon. Tapi saudara, tahukah bahwa yang membuat Sakeus mencari, yang membuat Sakeus berlari dan naik pohon, adalah karena kuasa Roh Kudus dan anugerah Tuhan yang menarik Sakeus. Demikian juga dengan kita. Kalau saudara boleh menyaksikan dan mendengarkan firman ini, bukan karena saudara yang memilih Tuhan, tapi karena Yesus yang menghampiri saudara. Yesus yang sedang memanggil saudara, yang sedang berinisiatif dalam kehidupan saudara. Di sinilah perbedaan antara agama dan kekristenan. Saudara, siapa Sakeus itu? Sama dengan kita. Kita adalah manusia berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita butuh keselamatan. Kita butuh Tuhan. Dan kita berusaha dengan segala cara untuk mencari pemenuhan terhadap kekosongan-kekosongan yang ada. Tetapi Tuhan yang rela datang kepada kita. Dia sendiri yang berinisiatif untuk lahir di tempat yang paling hina. Ini luar biasa, saudara. Ini show off dari doktrin unconditional election, atau anugerah Yesus yang memilih. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang justru mencari kita. Dia mengejar kita. Yesus penuh dengan anugerah dan kasih karunia cukup bagi saudara untuk memulihkan saudara, untuk menyembuhkan saudara. Mendengar namanya disebut, Sakeus berkata, wah, dia tahu namaku. Bukan saya yang melihat Yesus, tapi Yesus yang melihat saya. Yesus yang menghampiri saya dan berkata dengan urgensi, segeralah turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan saudara, mendengar orang banyak, mendengar Yesus berkata seperti itu kepada Sakeus. Orang banyak berkata, apa? Menumpang di rumah Sakeus? Orang berdosa itu. Aneh banget. Kita lihat di ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, orang banyak bersungut-sungut karena Sakeus orang berdosa. Pemimpin agama mereka mengajarkan bahwa orang yang berdosa seperti Sakeus itu tidak layak dan tidak boleh bersekutu dengan orang benar yang suka melakukan hukum agamawi. Orang seperti Sakeus itu najis. Kalau kamu bergaul dan berkumpul dengan orang najis, nanti kamu akan ikut najis. Apalagi sampai main-main di rumahnya. Nah, ini sering menjadi gambaran umum kita. Kita itu paling pintar untuk menghakimi orang. Kita merasa memiliki pengetahuan agama yang banyak dan kita bisa menunjukkan semua kebenaran-kebenaran. Kadang-kadang kita percaya grace, anugerah Tuhan. Bahkan kita merasa kita sudah menerima anugerah Tuhan. Tapi kita tidak memberikan anugerah Tuhan itu kepada orang lain. Kita merasa diri lebih benar. Dan bahkan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya mau katakan, kalau kita merasa diri lebih benar daripada orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain, jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan kekudusan Tuhan. Karena semua orang sudah rusak, semua orang sudah berdosa, tanpa anugerah Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita katakan orang
lain tidak mengerti, orang lain tersesat. Bukankah kita dulu tersesat? Dan kalau bukan karena anugerah Tuhan dan kuasa Roh Kudus, sampai hari ini kita masih tersesat. Kita yang dulu buta rohani, tapi hanya karena anugerah Tuhan, kita bisa melihat dan mengerti kehendak Tuhan. Saudara, di tengah-tengah orang banyak lagi bersungut-sungut, Yesus tidak peduli. Yesus mungkin saat itu ditolak oleh orang-orang, namun Yesus tidak peduli. Dia tetap menumpang di rumah Sakeus. Dan lihat apa yang terjadi. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa, saudara. Sakeus belum pernah dengar khotbah tentang kemurahan hati. Dia belum pernah dengar tentang perpuluhan. Tapi lihat hasilnya. Sakeus katakan, setengah kekayaannya akan diberikan kepada orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat dari sesuatu yang diperas dari orang lain. Kalau kita berhitung-hitung, itu akan membuat Sakeus hidup miskin atau pas-pasan. Saudara, kenapa Sakeus bisa bertindak radikal seperti itu? Pasti ada sesuatu yang terjadi pada Sakeus. Intinya adalah bukan tentang perbuatannya, tapi anugerah Tuhan. Anugerah yang mengubah hati Sakeus sebelum perilakunya berubah. Grace change heart before behavior. Dan yang luar biasa, anugerah menata ulang, reorder the heart dari Sakeus. Saudara, kalau saudara membaca pasal 18 dan 19 ini, di kedua pasal ini, Lukas ingin mengkontraskan antara dua orang kaya. Di Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Ada orang muda yang kaya, pemimpin muda yang kaya. Orang ini hidupnya saleh, tidak seperti Sakeus. Dia kaya, masih muda, pemimpin, rajin ibadah. Pokoknya dia menjadi pria idaman waktu itu. Dan dia datang pada Yesus, bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus dilakukan supaya bisa masuk surga? Yesus dalam hati tahu orang ini sombong. Yesus berkata, engkau tentu tahu tentang semua perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, hormati ayah ibumu. Belum selesai Yesus berbicara, orang ini sudah potong. Oh, tunggu. Kalau mengenai itu, kita so turuti dari masih muda, masih kecil, kita so taat lakukan itu. Jadi, persis seperti apa yang Yesus sangka, bahwa orang ini sombong. Kelihatan saleh, penuh dengan keagamaan. Kemudian Yesus katakan, oke, masih tinggal satu hal lagi. Jual semua yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka kamu akan beroleh harta surgawi. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar itu, beda dengan Sakeus. Orang itu menjadi sangat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara, ini adalah natur atau sifat dasar dari manusia. Sebenarnya natur orang ini dengan natur Sakeus itu sama. Senang duit, senang kenikmatan dunia. Dan dia cari semua itu untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya, tapi tidak menemukan. Saudara, kita perlu sadar, kenapa anugerah mengubah hati sebelum perilaku? Karena pada dasarnya, kita manusia cinta dosa. Mengapa kita bekerja keras cari uang? Karena melalui uang, kita pikir uang bisa memberikan kebahagiaan,
membawa kenikmatan, membawa penerimaan, membawa pengakuan. Kita ingin mendapat pujian dan pengakuan, dan kita suka akan hal-hal seperti itu. Nah saudara, apa yang bisa mengalahkan hal-hal ini? Yang bisa mengalahkan cinta uang, cinta kenikmatan, dan hal-hal yang berdosa. Agama melarang hal ini, tapi kita susah sekali untuk melepaskan hal-hal seperti ini. Jadi apa yang bisa, saudara? A greater love. A greater love. Cinta yang lebih besar. Story yang lebih besar. Story lebih besar dari story cinta kita kepada suami atau istri kita. Lalu siapa? A greater love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil, saudara. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yesus dibenci supaya kita dikasihi. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus mati supaya kita hidup. Itulah Injil. Bukan tentang apa yang kita lakukan. Bukan tentang apa yang tidak kita lakukan. Tapi apa yang sudah Yesus lakukan dan perbuat serta selesaikan bagi saudara dan saya. Itulah inti kekristenan. Karena itu, kita perlu Injil setiap hari. Billy Graham berkata, I need the gospel every day. Aku perlu Injil setiap hari. Waktu aku melihat Injil, aku melihat kasih Tuhan yang lebih besar. Dan kasih itu kekal. Sedangkan kasih kita fana. Waktu kita lihat Injil, kasih Tuhan yang luar biasa itu, maka saat kita melihat kasih dan kemuliaan dunia ini, itu akan menjadi pudar. Menjadi sirna. Tidak ada bandingannya dengan kasih Tuhan. Amin, saudara. Saudara, hanya di dalam Kristus kita menemukan cinta yang sejati, cinta yang lebih tinggi nilainya dari apa yang bisa diberikan oleh dunia ini kepada saudara. Selanjutnya ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Termasuk saudara dan saya. Dulu keselamatan hanya ada di Bait Allah dan di Yerusalem. Dengan membawa korban-korban binatang. Dan dengan dimediasi oleh imam-imam. Tetapi melalui Yesus Kristus, keselamatan bukan lagi melalui Bait Allah. Bukan melalui imam-imam dan pengorbanan-pengorbanan kosong. Tetapi melalui kehadiran Allah. Yesus Kristus menghancurkan sistem keagamaan. Yesus Kristus menghancurkan ketergantungan umat Tuhan kepada imam-imam. Tapi dialah imam besar itu. Dialah sang Mesias itu. Dialah sang korban sempurna yang berkorban bagi kita. Saudara, Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang mengejar kita. Dan kalau Tuhan sudah menemukan kita, biar kasih Tuhan terus mengalir, mengisi hati kita. Sehingga kasih kita kepada hal-hal duniawi semakin berkurang, semakin kecil. Dan kasih kita kepada Tuhan semakin besar dan semakin bertambah besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh mendengarkan firman Kau. Kami berdoa, Tuhan biar Kau menjamah hati kami. Kau melembutkan hati kami lewat firman ini Tuhan. Biar kami boleh menyadari begitu besar kasih Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga Kau rela mati, Kau rela disalibkan bagi kami. Untuk
supaya kami boleh mendapatkan kelayakan di hadapan Engkau. Kami boleh diselamatkan oleh Engkau dari cara hidup kami yang sia-sia. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus Engkau terus mengubahkan kami, memperbaharui kami Tuhan, dari hari ke hari, sehingga kami semakin mengasihi Engkau, kami semakin mencintai Engkau. Kasih Engkau terus mengalir, memenuhi kantong hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalirkan kasih Engkau kepada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the
terimalah berkat Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati dengan kebaktian ini. Marilah kita terus membuka hati kita dan membiarkan kasih karunia Tuhan menguatkan setiap saudara dalam sepanjang minggu ke depan. Kami mengajak setiap anak-anak berusia 2-7 tahun untuk bergabung dalam pertemuan Kids Church lewat Zoom meeting yang akan diadakan setelah kebaktian ini. Dan untuk anak-anak usia 8-12 tahun akan diadakan pada pukul 4 sore. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media Facebook, YouTube, dan juga Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang butuh untuk didoakan, jangan ragu untuk hubungi kami lewat nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami sangat bersuka cita untuk bisa berdiri bersama-sama Anda untuk berdoa. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. See you again next week and let us keep honor God and make disciples.